Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati. Saya dari kelas 10 IPA ingin menjelaskan tentang tenaga eksogen. Apa itu tenaga eksogen? Tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi, yang sifatnya merusak atau merombak permukaan bumi yang sudah terbentuk oleh tenaga endogen. Tenaga eksogen ini juga mengakibatkan bentuk-bentuk muka bumi, contohnya seperti pengikisan pantai. Tenaga eksogen memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu yang pertama, memperluas daratan di bumi. Yang kedua, memperdekat barang tambang di permukaan. Dan yang ketiga, memunculkan berbagai habitat yang baru. Tenaga eksogen ini juga memiliki dampak negatif, yaitu yang pertama, abrasi dapat menghilangkan garis pantai yang dihantam. Yang kedua, hasil-hasil erosi yang diendapkan di muara sungai akan menyebabkan pendangkalan dasar sungai. Dan yang ketiga, kesuburan tanah bisa berkurang, dampak dari erosi. Secara umum, tenaga eksogen berasal dari 3 sumber, yaitu yang pertama atmosfer. Atmosfer yaitu perubahan suhu dan angin. Yang kedua air. Air dapat berupa aliran air, siraman hujan, dan hempasan gelombang laut. Dan yang ketiga organisme. Organisme dapat berupa jasad renik, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Pengerusakan bentuk muka bumi oleh tenaga eksogen dapat berupa yang pertama pelapukan. Apa itu pelapukan? Pelapukan adalah proses penghancuran batuan dari bentuk gumpalan menjadi hancur atau larut dalam air. Pelapukan ini dapat diartikan sebagai proses penghancuran massa batuan melalui media penghancuran yang berupa sinar matahari, air, gletser, reaksi kimiawi, dan kegiatan makhluk hidup atau organisme. Pelapukan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, pelapukan biologi. Pelapukan biologi yaitu pelapukan yang disebabkan oleh makhluk hidup, contoh tumbuhnya lumut. Yang kedua, pelapukan fisika. Pelapukan fisika yaitu pelapukan yang disebabkan oleh perubahan iklim, contohnya perubahan cuaca. Dan yang ketiga, pelapukan kimia, yaitu pelapukan yang disebabkan oleh tercampurnya batuan dengan zat-zat kimia. Contoh seperti tercampurnya batuan dengan bahan-bahan yang mengandung zat kimia. Yang kedua, erosi. Apa itu erosi? Erosi adalah proses terlepasnya partikel batuan secara alamiah oleh tenaga pengangkut seperti air dan angin. Jenis-jenis erosi. Berdasarkan zat pelaku atau pengikisnya, erosi terbagi menjadi 4. Yang pertama, erosi air. Yang kedua, erosi gelombang laut. Yang ketiga, erosi glasial. Dan yang keempat, erosi angin. Berdasarkan kecepatan terjadinya erosi dibedakan menjadi 2. Yang pertama, erosi geologi. Erosi geologi yaitu proses pengikisan atau penghancuran tanah yang relatif seimbang dengan proses pembentukannya. Yang kedua, erosi tanah. Erosi tanah yaitu proses penghancuran batuan atau tanah yang jauh lebih cepat dibandingkan proses pembentukannya. Cara mencegah erosi. Yang pertama, menanam pohon bakau di tepi sungai, pantai, atau laut. Yang kedua, menanam pohon kelapa atau bambu untuk memecahkan arah angin. Dan yang ketiga, melestarikan hutan. Yang ketiga, sedimentasi. Apa itu sedimentasi? Sedimentasi adalah suatu proses pengendapan material yang melalui media air, angin, atau gletser di suatu cekungan. Ada 3 jenis sedimentasi. Yang pertama, sedimen fluvial. Sedimen fluvial yaitu pengendapan hasil erosi yang terjadi di sungai sehingga membentuk sedimen fluvial. Yang kedua, sedimen limnis, yaitu pengendapan hasil erosi yang terjadi di danau sehingga membentuk sedimen limnis. Dan yang ketiga, sedimen marin, yaitu hasil pengendapan erosi yang terjadi di sungai sehingga membentuk sedimen marin. Dampak-dampak sedimentasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, delta. Yang kedua, tanggul alam. Yang ketiga, meander. Yang keempat, danau tapal kuda. Dan yang kelima, gumuk sungai.
Penyebab terjadinya sedimentasi yaitu yang pertama adanya material dan yang kedua adanya tempat pengendapan lingkungan yang cocok. Tanah, yang pertama tanah liat. Ciri-cirinya yaitu memiliki struktur tanah liat, jika disentuh akan terasa basah, kental, lembut, dan bisa mengeras jika telah kering. Tanah liat ini juga biasanya dimanfaatkan sebagai pembuatan batu bata dan sebagai hiasan. Yang kedua, tanah gambut. Tanah gambut terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan atau sayuran yang telah membusuk. Tanah gambut ini biasanya terdapat di lahan-lahan yang basah, seperti rawa-rawa, pantai, dan air payau. Yang ketiga, tanah pasir. Yang keempat, tanah aluvial. Tanah aluvial terbentuk dari endapan lumpur sungai. Tanah ini sangat cocok untuk dijadikan pertanian. Yang kelima, tanah humus. Tanah humus terbentuk dari lapisan terluar tanah. Dan yang keenam, tanah vulkanik. Tanah vulkanik terbentuk dari material endapan baik berupa cair atau padat yang berasal dari letusan gunung berapi. Yang kelima, Badan Pengelola Data Geologi di Indonesia. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, Badan Geologi. Badan Geologi adalah lembaga di bawah unit kerja Kementerian Energi Sumber Daya Alam atau ESDM. Yang kedua, Badan Informasi Geospasial. Badan Informasi Geospasial adalah lembaga kementerian yang bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang informasi geospasial. Dan yang ketiga, Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup adalah kementerian dalam pemerintahan yang membidangi segala urusan dalam lingkungan hidup dan kehutanan. Yang keempat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah lembaga pemerintahan dan kementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan lainnya. Yang kelima, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah lembaga pemerintahan dan departemen yang didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1866.